Terima kasih Anda kembali bergabung di Muslim Update Acuan TV, dan di segmen ini informasi akan dilengkapi dengan tausiah seorang ustaz. Sudah terhubung bersama kita ada Ustaz Mukhlis Hanafi secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita langsung simak informasi pertama. Ya, ini terkait dengan aksi kriminal yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, di mana ada seorang bocah balita tewas setelah dianiaya ibu tirinya. Belakangan terungkap sang ibu jengkel karena suaminya sangat menyayangi korban. Wanita 21 tahun ini langsung diamankan Polres Banjarmasin Kamis siang. Ia merupakan pelaku pembunuhan seorang bocah berusia 4 tahun di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Peristiwa tersebut terungkap karena kecurigaan keluarga atas kematian sang anak yang diduga tak wajar. Benar saja, setelah dilakukan otopsi, terdapat luka bekas pukulan benda tumpul di tubuh bocah malang itu. Pelakunya tak lain adalah ibu tiri korban. Motifnya sepele, hanya karena merasa cemburu, sang suami sangat menyayangi si anak. Yang bersangkutan cemburu sama anak karena ayahnya lebih sayang kepada si korban itu sendiri. Jadi ini dilakukan berulang kali kan ya? Dari hasil otopsi, kekerasan itu dilakukan tidak sekali, berkali-kali. Atas perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, normalnya kita kalau melihat seorang anak kecil, walau tidak ada hubungan keluarga, kita akan langsung sayang, langsung suka, karena fitrahnya seorang anak itu lucu dan menggemaskan. Ini astagfirullahaladzim, sampai tidak habis pikir ya Ustaz, sampai bisa dianiaya hingga meninggal dunia. Tolong diingatkan kembali kepada kita semua Ustaz, seperti apa sebenarnya kedudukan anak dalam Islam Ustaz? Ya, pertama tentu kekerasan terhadap anak itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun ya. Baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari segi agama dan nalar sehat ya. Saya kira dalam peraturan perundang-undangan kita itu tegas ya. Jelas itu pasal tentang perlindungan anak, undang-undang tentang perlindungan anak. Di dalam agama itu ya kita tahu bahwa kedudukan anak di dalam Islam itu yang pertama di dalam Al-Quran kita temukan bahwa anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga ya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi anak dengan harta itu adalah perhiasannya. Kemudian yang kedua, anak itu adalah penyejuk mata, penyejuk hati ya, qurratu a'yun. Oleh karena itu kita juga kan diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang tua, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, agar anak-anak kita itu menjadi penyejuk hati kita ini. Kemudian yang perlu diingat juga bahwa yang ketiga di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa anak itu adalah ujian, cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi harta dengan anak itu adalah ujian ya. Dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baik terhadap anak kandung maupun perempuan tadi itu kan sebagai wali ya, sebagai wali, walaupun dia ibu tiri, dia adalah wali dari si anak tersebut ya. Maka ini menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama melalui suaminya itu ya. Dan betul seperti dikatakan tadi, bahwa di dalam hadis dikatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Kata Nabi, bukan dari golongan umatku yang baik mereka yang tidak mengasihi anak-anak dan tidak menghormati orang tua. Jadi kepada yang lebih tua kita diminta untuk menghormati, dan kepada yang lebih muda kita diperintahkan untuk mengasihi dan menyayangi gitu ya. Apalagi anak itu adalah anak dari suaminya ya, yang harus dijaga, dan dia adalah sebagai wali, pelindung bagi anak tersebut ya. Ya, artinya sebagai wali dan orang tua kewajibannya hampir sama begitu Ustaz ya. Nah, terkait amanah ini Ustaz, apa saja sebenarnya hak yang harus dipenuhi oleh kita sebagai orang tua? Anak sebagai amanah itu pertama ya, orang tua itu harus
memberikan pendidikan agama yang baik ya. Mengajarkan tentang akidah, mengajarkan tentang hukum-hukum, tata cara peribadatan, mengajarkan tentang akhlak. Itu kewajiban orang tua sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an melalui kisah Luqman ya. Kemudian yang kedua, sebagai orang tua kita juga harus memberikan nafkah ya, nafkah lahiriah dan juga nafkah batiniah, dalam artian memberikan kasih sayang. Itu juga adalah bentuk nafkah yang lain ya. Jadi memberikan kasih sayang kepada anak, kemudian memberikan nafkah lahiriah ya, biaya pendidikannya, lalu biaya hidup sehari-hari, itu adalah kewajiban orang tua selain mengajarkan agama dan memberikan bekal agar anak itu ke depannya bisa mandiri dan bisa menatap masa depannya dengan baik. Kalau pengakuan pelaku kepada penyidik sebenarnya dia sayang terhadap anak tirinya ini Ustaz, tapi karena diliputi oleh rasa emosi, kecemburuan sehingga dia menjadi gelap mata. Nah, cemburu sebenarnya kan sesuatu hal yang wajar ya Ustaz. Lalu bagaimana seharusnya kita mengelola rasa cemburu tersebut agar tidak menjerumuskan ke hal yang buruk tadi? Ya, cemburu itu kan sumbernya dari emosi di dalam diri ya. Yang kalau itu bisa kita kendalikan, dia akan bisa kendalikan ke arah yang lebih positif ya. Dalam artian dia cemburu misalnya dalam arti anak itu disayangi oleh suaminya, anak itu punya kelebihan. Tapi kalau cemburu ini kemudian mendorongnya untuk berkompetisi, dia juga mencari perhatian suaminya ya dengan lebih mencintai anaknya, itu cemburu yang positif ya. Tapi kalau kemudian cemburunya itu mengakibatkan dia merasa perlu menghilangkan, mengenyahkan anak itu, itu yang saya kira tindakan perbuatan jahat ya. Tapi kalau cemburunya itu diarahkan yang ke positif tadi, karena si suami itu terlalu menyayangi anak, lalu dia berupaya untuk meraih kasih sayang dari suaminya seperti yang dicurahkan kepada anak, itu kan jadi positif ya. Jadi sekali lagi penting untuk mengendalikan emosi, mengendalikan rasa cemburu itu ke arah yang lebih positif. Ya, dan banyak-banyak berzikir tentunya Ustaz ya.